Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ketut Devi Puspasari, NIM 1813031016. Jadi di sini saya akan mempresentasikan mengenai LKM 4, pengantar kewirausahaan. Untuk nomor 1, sebutkan cara untuk membangun usaha. Jadi terdapat 6 cara untuk membangun usaha. Yang pertama yaitu memastikan bisnis yang didirikan. Penentuan akan bisnis apa yang Anda jalankan ini bisa Anda sesuaikan dengan budget yang ada. Jika bisnis waralaba yang Anda inginkan, berarti Anda harus menyesuaikan modal Anda dengan harga waralaba. Cara kedua yaitu menentukan visi atau misi bisnis Anda. Cara memulai bisnis berikutnya adalah memastikan apa visi dan misi yang Anda tawarkan atau akan Anda terapkan pada bisnis Anda. Ini penting untuk dilakukan supaya Anda paham betul apa yang menjadi kelebihan bisnis Anda dibandingkan bisnis orang lain. Cara yang ketiga yaitu melakukan survei. Jadi ada beberapa indikator survei yang harus Anda lakukan. Di antaranya adalah survei lokasi, survei konsumen, survei harga, dan lainnya. Dengan melakukan survei harga, Anda bisa mengetahui berapa harga yang ditawarkan oleh pesaing Anda di produk atau jasa yang sama. Kemudian, lakukan pertimbangan apakah Anda akan menawarkan produk Anda dengan harga yang sama, lebih murah, atau bahkan lebih mahal. Survei konsumen dilakukan supaya Anda lebih paham siapa konsumen Anda dan apa keinginan mereka. Ini akan memberitahu Anda juga apakah pasar Anda adalah kelas menengah ke bawah atau kelas menengah ke atas. Survei lokasi Anda lakukan untuk menentukan di mana Anda menjalankan bisnis Anda. Bisa berupa ruang bisnis, showroom, pabrik, dan sebagainya. Cara yang keempat yaitu menyiapkan modal. Pertama-tama soal modal, pastikan apakah modal dalam bisnis Anda berasal dari dana pribadi atau dari hasil patungan. Bila dari hasil patungan, pastikan semuanya diatur secara jelas, hitam di atas putih, agar nantinya tak ada yang merasa dirugikan saat bagi hasil. Cara yang kelima yaitu memulai bisnis. Setelah poin-poin sebelumnya sudah Anda lakukan, memulai bisnis itu sendirilah yang menjadi cara selanjutnya. Memulai bisnis ini bisa dilakukan dengan menghubungi pemilik atau penjual lokasi berdasarkan survei lokasi yang telah Anda lakukan. Cara yang terakhir yaitu catat semua pengeluaran saat memulai bisnis dan saat bisnis Anda telah berjalan. Setelah bisnis Anda berjalan, tahap selanjutnya adalah melakukan pengembangan dalam bisnis Anda. Atur strategi berkelanjutan untuk bisnis yang lebih baik. Untuk dasar pengembalian keputusan Anda bisa menggunakan laporan keuangan atau catatan transaksi yang sudah terjadi selama waktu tertentu. Baiknya juga Anda mencatat semua aset dan pengeluaran saat memulai bisnis. Soal jelaskan tips ini dengan usaha yang Anda ingin geluti. Jadi pada link tersebut berisi 15 tips sukses bangun bisnis dari nol. Di antaranya yaitu yang pertama, yakinkan dirimu. Jadi saya sudah memantapkan hati saya untuk memilih usaha yang ingin saya geluti agar nantinya usaha saya tidak berhenti di tengah jalan. Kedua yaitu persiapkan modal bisnis yang akan dijalankan. Model bisnis yang akan saya geluti yaitu model manufaktur. Saya akan membuat sebuah produk mendapatkan laba. Nama produk yang ingin saya jual yaitu Cahcarati. Yang ketiga yaitu berpikir out of the box. Tidak ada pembisnis yang sukses tanpa berpikir kreatif. Saya membuat produk yang memiliki banyak khasiat bagi kesehatan agar nantinya banyak masyarakat yang menjaga kesehatan di masa new normal ini. Selanjutnya yaitu siapkan visi dan misi yang jelas. Tentunya saya akan mempersiapkan visi dan misi yang jelas dalam usaha yang akan saya jalani. Selanjutnya yaitu organisir diri. Sebisa mungkin saya akan mengorganisir modal diri dalam mengatur usaha yang akan saya jalani. Selanjutnya itu rajin membuat catatan. Saya akan mencatat semua hal-hal penting yang menyangkut dengan usaha yang akan saya jalani, mulai dari nasihat orang lain hingga yang saya hadapi saat mengelola usaha saya. Selanjutnya fokus pada satu bisnis dulu. Jadi saya akan fokus pada satu bisnis dulu, dan akan saya kelola saat ini sudah benar-benar stabil, baik dari segi modal, SDM maupun kebutuhan-kebutuhan lainnya. Selanjutnya yaitu siap menghadapi kemungkinan terburuk. Jadi sebelum saya memulai bisnis, saya sudah siap untuk menghadapi kemungkinan terburuk. Karena setiap usaha pasti ada hal yang baik dan hal terburuknya. Jadi setiap pengusaha harus siap untuk menghadapi kemungkinan terburuk dalam bisnisnya. Tips selanjutnya itu terbuka terhadap setiap evaluasi. Jadi saya akan selalu terbuka terhadap kritik saran dari orang lain. Saya akan melakukan evaluasi terhadap kekurangan diri pada saat berbisnis. Selanjutnya itu terus belajar dan jangan cepat puas.
Saya akan terus belajar dalam menjalankan bisnis saya. Saya memegang prinsip agar tidak cepat puas dalam menekuni bisnis yang akan saya jalani ini. Tips selanjutnya yaitu jalankan bisnis yang Anda sukai. Jadi saya sudah menjalankan bisnis yang kuliner berupa minuman yaitu Sajarati. Salah satu tujuan saya mendirikan bisnis ini yaitu untuk mengurangi limbah dari kulit kopi, sehingga saya berpikir untuk membuat produk teh dari kulit kopi ini. Jalankan yang selanjutnya adalah kuasai. Jadi saya akan pahami potensi saya. Lalu saya terapkan. Selanjutnya yaitu siapkan modal usaha. Sebelum memulai bisnis yang akan saya jalani, saya sudah mempersiapkan modal usahanya. Saya sudah menghitung-hitung pengeluaran dan laba dalam membuat produk. Selanjutnya itu lihat peluang bisnis. Saya sudah melihat peluang bisnis pada produk saya. Produk yang saya jalankan ini sangat cocok untuk masa new normal ini, di mana pada masa new normal ini menjaga kesehatan sangat perlu dilakukan. Produk yang saya buat ini memiliki banyak khasiat bagi kesehatan, kemudian dikemas dengan metode instan dan higienis, murah terjangkau, tahan lama, dan dengan tampilan kemasan yang menarik, modern, serta kemasan yang ramah lingkungan. Tips terakhir yaitu tentukan target pasar. Saya sudah menentukan target pasar untuk produk saya ini. Produk saya ke berbagai tempat di Bali seperti toko-toko herbal, toko oleh-oleh, dan juga menyasar kalangan penggemar kopi di berbagai kalangan. Soal nomor 3, membuat sukses story. Jadi saya akan membacakan mengenai pembuat keripik jamur. Tandri Kurniawan, pria berasal dari Riau ini, sukses menjadi pengusaha jamur tiram setelah hidup. Pada tahun 2000, Tandri merantau dari asal Pekanbaru, Riau, sampai ke Bandung, Jawa Barat. Alasannya merantau karena mendapatkan pekerjaan tetap menjadi office boy di salah satu hotel Bandung. Namun, bekerja menjadi tukang bersih-bersih tidak menghasilkan uang yang cukup. Usaha. Awalnya mencoba menanam jamur di rumah. Ini menjadi satu langkah dirinya menjadi juragan jamur tiram. Sosial sederhana dari bambu sebagai tempat budidaya. Sebuah bilik bambu menjadi saksi bisu sejak tahun 2005. Tandri memutuskan berhenti bekerja di hotel dengan berani. Tandri mencoba peruntungan budidaya jamur tiram di dalam rumah. Sejak tahu bahwa budidaya jamur tiram ternyata memiliki peluang usaha yang menjanjikan, Tandri menyewa bilik bambu yang mampu menampung 2.000. Margin keuntungan dihasilkan dalam berbudidaya jamur tiram ini sangat kecil karena menjual hasil panen jamur tiramnya ke tengkulak. Maka semenjak itulah hasrat dari Tandri berubah. Dia ingin menghasilkan lebih besar keuntungan. Maka Tandri memulai berpikir bagaimana mengolah jamur tiramnya. Akhirnya di tahun 2011, maka diputuskan ia akan mengelola jamur menjadi keripik jamur. Berawal dari rasa jengkel, dimulailah percobaan membuat keripik. Tidak langsung berhasil, jadi dibutuhkan waktu yang cukup lama. Dia sendiri memang baru pertama kali hasilnya pertamanya selalu gagal karena terlalu lembek. Akhirnya dia mengoreng malah terlalu keras. Untuk resep dicarinya lewat internet sampai ketemu resep yang cocok. Sukses menghasilkan keripik bercita rasa, sedap, dan juga crispy. Kini giliran Tandri kebingungan kemana akan dipasarkan produknya itu. Dan akhirnya Tandri memutuskan untuk memasarkan keripik jamurnya menggunakan media sosial. Jadi penjualan online sangat membantu tumbuh kembang bisnisnya. Ia bahkan mampu menjual 1.000 bungkus keripik per bulan. Harga pembungkus dijual 15.000 sampai 17.000 per bungkus. Keuntungan bersih berjualan keripik mencapai 4 juta per bulan. Padahal sebulan pertama sejak sukses budidaya, ia menjual ke tengkulak cuma untung 16.000 per bulan. Maka tidak sia-sia keputusannya untuk keluar dari office boy. Sebagai tambahan gajinya waktu itu jikalau sesuai UMK Bandung, maka bernilai 2 juta gaji dalam pekerjaan office boy tersebut. Berbekal kepercayaan diri itulah produk Aska Mushroom berkembang pesat. Aneka rasa disuguhkan mulai dari original, keju, barbecue, balado, pedas manis, juga ekstra pedas. Tambahannya adalah produk baru yaitu aneka nugget jamur. Tandri mengaku mampu menjual 500 bungkus nugget jamur meski produknya dikatakan cukup baru. Sekarang Tandri mencoba melebarkan sayap pemasaran dengan mendistribusikannya ke minimarket. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan, maaf.
Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih.